Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan uji prasyarat analisis ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan dulu atau kita pelajari terlebih dulu sebelum kita masuk ke uji prasyarat analisis. Kalau dilihat dari bagaimana statistik digunakan di dalam penelitian, kita bagi statistik menjadi statistik deskriptif dan yang kedua adalah statistik inferensial. Nah, pada statistik deskriptif, lakukan pengujian terhadap data ya, kondisi data itu seperti apa, tetapi kita tidak menggunakan statistik sebagai alat untuk mengambil kesimpulan terhadap suatu fenomena. Jadi statistik itu kan dikenakan terhadap angka. Nah, tapi angka ini kalau pada deskriptif ini tidak menggambarkan kondisi data atau karakteristik dari subjek yang sedang kita teliti. Nah, kalau kita pengen mengambil kesimpulan dari data tersebut, kemudian diambil kesimpulan yang diterapkan pada subjek, maka kita menggunakan statistik secara inferensial. Nah, untuk statistik inferensial sendiri kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah statistik parametrik, yang kedua adalah statistik non-parametrik. Untuk statistik parametrik, artinya kita bisa mengolah data melalui parameter yang ada dalam statistik. Sementara kalau non-parametrik, berarti kita tidak bisa mengolah data melalui parameter. Nah, untuk statistik parametrik, artinya data tersebut mengikuti suatu distribusi tertentu yang kita sebut dengan distribusi normal ya, dan memiliki varians dan homogen. Artinya, ketika kita pengen menggunakan statistik secara parametrik, maka harus dipastikan bahwa datanya terdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. Sebaliknya, kalau salah satu di antara kedua hal ini tidak dipenuhi, atau bahkan dua-duanya tidak dipenuhi, maka kita menggunakan statistik non-parametrik. Nah, jadi di sini kita akan untuk uji prasyarat analisis, kita akan melakukan uji normalitas, dan yang kedua adalah uji homogenitas. Kalau distribusi normal, contohnya kira-kira seperti ini gambarnya. Jadi ada sebaran nilai matematik, kemudian ini ada nilai 60, 70, 80, 90. Nah, ini disebar di suatu kelas dengan masing-masing yang 60 ada 2 orang, 70 ada 6 orang ya, dari jumlah siswa ya. Kemudian yang 75 ada 8 orang, 80 ada 6 orang, dan seterusnya. Setelah dipetakan, ini membuat sebuah kurva yang luasannya itu terdistribusi secara merata, baik di kiri ataupun di kanan. Dan ini sekaligus juga merupakan adalah mu atau rata-ratanya. Nah, jadi rata-ratanya di tengah, demikian juga median modus dan medianya semuanya ada di tengah. Sehingga ini kita katakan yang jumlah data di sebelah kiri atau yang kurang dari rata-rata itu sama dengan jumlah data yang lebih dari rata-rata. Sehingga kita katakan kalau ada seperti ini kita katakan dia terdistribusi normal. Kadang ada ya grafik setelah kita buat petanya ternyata modus median sama minnya nggak ngumpul ya. Ada yang berkumpul di sebelah kiri untuk median dan modusnya, ada yang juga ngumpul di sebelah kanan. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, maka kita katakan datanya bukan data normal. Dari penjelasan sedikit tadi, kalau kita mau melakukan uji normalitas, itu sama aja dengan kita membandingkan ada dua buah kurva, katakanlah kurva A dengan kurva B. Nah, kalau kurva A dengan kurva B ini tidak berbeda secara signifikan, maka dikatakan B itu merupakan kurva normal, jika misalkan A adalah kurva normal. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini adalah kurva normal A, bentuknya seperti ini kurva normal, kemudian kita bandingkan dengan kurva B. Nah, nanti bentuknya seperti apa? Apakah masih mirip atau enggak? Gitu. Kalau misalkan masih mirip, berarti kita katakan dia si B ini adalah terdistribusi seperti terdistribusi normal. Tetapi kan nggak mungkin sangat mirip ya. Nggak mungkin sangat mirip, ya kita katakan ada suatu kriteria yang kita sebut dengan signifikansi. Kalau misalkan ternyata perbedaannya sangat signifikan, maka kita katakan dia bukan normal. Kemudian kalau perbedaannya tidak signifikan, maka kita katakan dia normal. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas dengan menggunakan bantuan SPSS. Oke. Jadi misalkan kita punya data seperti ini, kita coba akan lakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Jadi ini datanya kita input ke dalam SPSS. Oke, baik, selanjutnya karena kita akan menginput data seperti ini, ada sebanyak 30 data. Ini kita akan lakukan uji normalitas. Nah, kita perhatikan ini datanya seperti ini, berarti kita bikin dulu definisi variabel di SPSS-nya. Kita sebut saja nama variabelnya adalah X, tipenya numerik, kemudian width-nya 8, desimalnya karena nantinya ada, berarti kita sebut saja 0. Di sini labelnya adalah ini data
nggak ada ya, cuma data ya, sudah kita sebut aja data ya. Kita sebut data, values-nya none, missing-nya none, kemudian untuk measure-nya di sini kita asumsikan adalah scale. Nah, kemudian datanya kita input ke dalam SPSS. Oke, ini semua data yang sudah terinput. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Ada dua cara ya. Yang pertama adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan yang kedua adalah uji Shapiro-Wilk dan Lilliefors ya. Untuk yang pertama kita akan melakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov melalui SPSS. Oke. Pertama kita klik dulu menu Analyze, kemudian kita pilih Non-Parametric Test, lalu kita pilih Legacy Dialogues, kemudian kita pilih One Sample TS. Nah, TS ini singkatan dari Kolmogorov-Smirnov. Kemudian untuk data yang mau kita uji, kita pilih data yang nilai tadi, data X. Kemudian kita pada tabel test distribution, kita pilih normal. Ya, sudah dipastikan sini sudah dicentang normal. Kemudian kita klik OK. Maka akan ditampilkan output yang kita sebut dengan Kolmogorov-Smirnov table. Nah, saya zoom in dulu biar kelihatan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di bagian asymptotic sig ya, yang two-tailed. Nah, di sini terlihat angka 0,858. Nah, ini berarti tidak signifikan. Artinya, data yang dibandingkan dengan data normal, dia tidak memiliki perbedaan yang signifikan atau berbeda tetapi tidak signifikan. Artinya, bisa dikatakan bahwa data yang kita miliki ini boleh dikatakan berdistribusi normal karena kan tidak signifikan perbedaannya, nggak berarti perbedaannya. Ada perbedaan tetapi tidak berarti. Nah, yang signifikan itu yang seperti apa? Yang signifikan itu yang nilai ini, asimsiknya ini nilainya di bawah 0,05. Berarti tidak signifikan perbedaannya. Nah, karena di atas 0,05 artinya ada perbedaan tapi tidak signifikan atau boleh dikatakan sama. Jadi dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa data yang kita masukkan itu terdistribusi normal. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Nah, biasanya kapan kita menggunakan Shapiro-Wilk dan kapan kita menggunakan Kolmogorov? Biasanya di Kolmogorov-Smirnov ini kita kenakan pada data yang jumlahnya lebih dari 200. Nah, sementara untuk kasus data yang kurang dari 200 baru kita menggunakan Lilliefors ya. Jadi Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Jadi saya ulangi, untuk Kolmogorov-Smirnov itu datanya minimal berjumlah 200. Kalau datanya kurang dari 200, maka gunakan Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Jadi untuk itu, karena di sini datanya sebanyak 30, maka kita gunakan metode Shapiro-Wilk dan Lilliefors. Jadi kita kembali lagi ke sini. Kita untuk melakukan uji dengan menggunakan Shapiro-Wilk dan Lilliefors, kita klik Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Explore. Nah, kita akan masukkan data tadi ke bagian Dependent List. Selanjutnya di bagian Plot, ini display kita pilih Plot, kemudian kita klik bagian Plots ya. Kita klik bagian Plots. Kemudian pada bagian plots kita beri centang pada stem and leaf, kemudian pada histogram, dan jangan lupa ini karena kita mau melakukan uji normalitas, maka kita klik normality plots with test. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, pada bagian output, di bagian case processing summary di bawahnya ada descriptive, dan di bawahnya ada test of normality. Nah, ini saya perbesar dulu ya. Saya perbesar, kita zoom in. Nah, kita lihat di sini untuk Kolmogorov-Smirnov nilai signifikasinya 0,200 dan untuk Shapiro-Wilk nilai signifikasinya 0,152. Nah, sekali lagi, karena nilai signifikasinya di atas 0,05 berarti kita katakan tidak signifikan, artinya ada perbedaan tetapi tidak signifikan atau boleh dikatakan tidak ada perbedaan, sehingga kita katakan boleh dikatakan datanya terdistribusi normal gitu. Jadi itu untuk uji normalitas dengan menggunakan Lilliefors.
Selanjutnya, kita akan menggunakan uji homogenitas. Nah, nanti silakan dibaca di modul untuk uji homogenitasnya. Uji homogenitas gunakan untuk membandingkan dua buah data apakah dia homogen atau tidak homogen. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.